wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tom Baharinu Samanik, NIM 61014191137 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi BK yang saya kuasai, yaitu jenis-jenis permasalahan siswa sekolah lanjutan. Nah, materinya jenis-jenis permasalahan siswa sekolah lanjutan, yaitu ada pendapat yang mengatakan bahwa hidup dan berkembang itu mengandung resiko. Perjalanan kehidupan dan proses perkembangan seringkali ternyata tidak mulus. Banyak mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Lebih-lebih bagi siswa sekolah menengah yang berada dalam fase perkembangan remaja, masa di mana individu mengalami berbagai perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa siswa sekolah menengah berada dalam fase masa remaja. Pada fase ini, individu mengalami perubahan yang besar yang dimulai sejak datangnya fase masa puber. Nah, di sini Harlock menuliskan berbagai perubahan sikap dan perilaku sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada masa puber. Sikap dan perilaku yang dimaksudkan yaitu yang pertama, ingin menyendiri. Nah, kalau perubahan pada masa puber sudah mulai terjadi, anak-anak biasanya mulai menarik diri dari teman-teman dan dari berbagai kegiatan keluarga. Juga sering bertengkar dengan teman sebaya, sering melamun, dan juga yang lebih parah bereksperimen seks masturbasi. Nah, yang kedua, merasa bosan. Dengan datangnya masa puber, anak mulai bosan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan, hobi, belajar, berangkat sekolah, sehingga pada masa puber ini biasanya terjadi penurunan prestasi belajar. Nah, yang ketiga, antagonisme sosial. Anak puber sering tidak mau kerjasama, sering membantah dan menentang. Permusuhan terbuka antara dua seks yang berlainan pada umumnya diungkapkan dengan kritik dan komentar-komentar yang cenderung merendahkan. Berikutnya, emosi yang meninggi. Kemurungan, merajuk, ledakan marah yang berlebihan hanya dikarenakan hal-hal sepele. Pada masa ini, anak merasa khawatir, gelisah, sedih, cepat tersinggung, dan cepat marah. Dan selanjutnya, hilangnya kepercayaan diri. Sebagai akibat terjadinya perubahan fisik pada diri anak pada masa puber ini, mengakibatkan anak merasa rendah diri. Lebih-lebih bagi anak yang sering mendapat kritik yang bertubi-tubi tentang dirinya. Sikap dan perilaku anak yang berada dalam masa puber tersebut sering mengganggu tugas-tugas perkembangan anak pada masa berikutnya, yaitu fase masa remaja, dan sebagai akibatnya anak akan mengalami gangguan dalam menjalani kehidupan pada masa remaja. Beberapa masalah yang dialami oleh remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah emosi. Masalah emosi di sini dijelaskan bahwa secara tradisional masalah remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Nah, yang berikutnya, masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis, baik dengan sesama remaja maupun dengan orang-orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian terbaru. Nah, berikutnya yang ketiga, masalah perilaku seksual. Di sini tertulis bahwa tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh remaja sehubungan dengan kematangan seksualitasnya adalah pembentukan hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis dan belajar memerankan peran seks yang diakuinya. Pada masa ini, remaja sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mulai bersifat romantis, yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenis. Sebagai akibatnya, remaja mempunyai minat yang tinggi pada seks. Materi berikutnya, yang keempat, masalah perilaku sosial. Di sini, tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Dengan pola-pola perilaku sosial seperti ini, maka dapat melahirkan geng-geng atau kelompok-kelompok remaja yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang, agama, suku, dan sosial ekonomi.
Nah, materi selanjutnya yang kelima, masalah moral. Masalah moral yang terjadi pada remaja ditandai oleh adanya ketidakmampuan remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, masalah keluarga. Sering ditemukan berbagai permasalahan remaja yang menyebabkan utamanya adalah terjadinya kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Seperti yang dikemukakan oleh Harlock, sebab-sebab umum pertentangan keluarga selama masa remaja adalah standar perilaku, metode disiplin, hubungan dengan saudara kandung, sikap yang sangat kritis pada remaja, dan masalah palang pintu. Nah, di sini remaja sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno dan yang modern berbeda. Nah, di sini saya hanya bisa menjelaskan materinya seperti itu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.